Kabar perseteruan pedangdut Dewi Persik dengan haters yang diduga fans berat Lesti dan Rizky Bilar masih bergulir panas. Menuai komentar yang tidak pantas, Dewi Persik pun akhirnya memilih untuk membawa sang haters ke jalur hukum. Hingga pada 31 Oktober 2022 lalu, Dewi Persik pun telah resmi melaporkan haters tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Lantas, seperti apa detik-detik satu wanita yang diduga menghina dan juga memfitnah Dewi Persik akhirnya ditangkap kepolisian? Di saat Dewi Persik berurusan dengan sosok yang diduga fans mereka, seperti apakah momen Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang kini dikabarkan tengah bulan madu ke pedesaan? Lalu, kemanakah Endang Mulyana yang tidak terlihat menemani keduanya? Tak hanya sang ayah, Lesti dan Rizky Bilar juga tidak lagi ditemani road manager mereka pasca penonaktifan Leslar Entertainment. Lantas benarkah langkah tersebut diambil karena Lesti dan Bilar ingin fokus dengan keluarga dan juga memperbaiki diri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah kasusnya yang tengah menjalani penyelidikan, sosial media baru saja diramaikan dengan beredarnya sebuah video berdurasi pendek yang memperlihatkan seorang wanita yang diduga sebagai pelaku penghina Dewi Persik, di mana ia telah ditangkap oleh pihak berwajib. Dalam video yang viral tersebut, terlihat sosok perempuan berhijab yang tertunduk lemas bercampur sedih, seolah tengah meratapi nasib buruk yang harus ia terima. Meski masih belum diketahui di mana pelaku tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian, namun sebuah caption yang ada di video tersebut menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah penghina Dewi Persik yang sudah berada di Polsek. Mengingat banyaknya warganet yang penasaran akan kebenaran penangkapan sosok haters Dewi Persik tersebut, lantas seperti apakah tanggapan pihak Polres Metro Jakarta Selatan atas kabar tersebut? Benarkah jika ibu-ibu pelaku yang menghina Dewi Persik sudah berhasil ditangkap? Jadi ada yang tadi kan? Kasus yang dilaporkan oleh saudara DM atau alias DP, kemarin kita menerima laporan. Ya, jadi untuk laporan sudah kita terbitkan, kita mendalami siapa-siapa saja yang melakukan pencemaran nama baik. Ya, untuk itu masih didalami. Jadi kita tidak bisa berandai-andai beberapanya, namun demikian jika memang ada informasi pasti kita segera informasikan. Selama ini kan udah sabar, Bang Sandi udah nahan-nahan terus gitu. Dan mungkin sekarang sudah ya bukan gak sabar, saya tetap memaafkan. Tapi hukum tetap terus berjalan. Masih dalam tahap penyelidikan katanya masih ya seperti itu. Oke. Kan harus melalui prosedur dulu. Semuanya ada prosedurnya, bukan kita tidak tahu orangnya di mana katanya, tapi harus melalui prosedur. Sebagai warga negara yang baik, saya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau misalkan saya asal-asal kucur-kucur datang, kata Bang Sandi, nanti akan salah lagi kalau nggak pakai polisi. Jadi tetap harus pakai polisi, walaupun kita sudah tahu alamatnya di mana, orangnya siapa. Pasca melaporkan sejumlah oknum ke pihak kepolisian, Dewi Persik pun sempat mengutarakan kegeramannya.
Saking emosinya, DP pun bahkan membuat sayembara senilai 100 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat menemukan identitas wanita yang diduga menuding dirinya dengan berbagai hal yang sangat negatif tersebut. Lebih lanjut, DP pun juga turut menjawab tudingan bahwa dirinya terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Lesti dan Bilar. Padahal menurutnya, dirinya dan sejumlah host lain membahas hal tersebut karena memang kebutuhan pekerjaan. Terlebih kasus KDRT merupakan hal yang sangat krusial dan kerap terjadi di masyarakat, bahkan di kalangan selebriti tanah air sekalipun. Saya tuh nggak pernah ngomongin Lesti loh mas. Saya tuh berbicara tentang KDRT-nya. Itu doang, awalnya tuh itu gitu. Kemudian banyak saya tuh diserang sama akun-akun lalor tuh banyak banget. Yang nyerang-nyerang aku begini begitu sampai bilang, kamu tuh sih nggak kayak Lesti. Kalau Lesti tuh punya anak. Sekali lagi saya nggak ada masalah sama Lesti. Saya cuma tersinggung atas omongan-omongan dari para laler-laler itu. Dieksplor hanya demi anak itu nggak boleh. Pokok permasalahannya itu adalah masalah KDRT. Saya tuh cuma sebagai host. Kenapa cuma saya yang diserang? Host yang lain kok nggak ada yang diserang? Saya tuh diserang membabi buta loh. Saya nggak pernah bilang Lesti hamil duluan loh. Tapi mereka yang baper sama saya. Ada orang yang bilang, hei mending Lesti punya anak daripada kamu belum nggak punya anak. Kamu 3 kali cuma cerai aja. Saya bilang sama dia, namanya Riko kalau nggak salah saya di akun itu. Hei Riko, nggak apa-apa. Saya itu kan nggak hamil, yang penting saya nggak hamil duluan. Dan saya bercerai karena KDRT. Jadi kan selama ini orang-orang nggak tahu saya bercerai karena apa. Makanya saya senang ketika Lesti itu bisa speak up mengenai KDRT. Masalahnya saya itu sama laler-laler kan, akun-akun itu kan sudah saya taruh di Instagram kan. Emosi Dewi Persik pun memang seakan memuncak ketika dirinya dicap oleh haters sebagai artis yang terlalu banyak omong hingga dianggap tidak peduli dengan masyarakat kecil dan memilih untuk menjebloskan ke penjara lantaran dirinya dianggap banyak memiliki harta. Namun di sisi lain, aksi DP melaporkan hatersnya ke pihak berwajib ternyata didukung penuh oleh psikolog Lita Gading. Menurut Lita, apa yang dilakukan oleh Dewi Persik adalah sebuah efek jera bagi orang-orang yang suka menyebarkan keburukan. Berikan efek jera dan saya akan mendukung kamu, Dewi Persik. Saya sudah memaafkan. Tapi kan hukum terus berjalan. Setidaknya udah cukup. Jangan pernah bilang mentang-mentang punya duit. Jangan pernah bilang kayak begitu. Saya nggak punya duit kok. Saya dapat duit juga kerja. Pagi, siang, malam. Kalau kalian lihat sehari saya bisa 2 jam kerja. Yang lain tidur saya kerja. Jadi kok bisa mentang-mentang punya duit? Emangnya polisi dibayar? Nggak ada saya bayar apa-apa. Tapi di sini hanya bentuk saya sebagai warga negara yang baik. Saya merasa bahwa saya difitnah. Aku tuh tidak clean plan. Udah itu aja. Sekali ini udah yang terakhir udah. Saya cukup memaafkan banyak orang. Tapi ini bukan berarti saya jahat. Di saat Dewi Persik berurusan dengan sosok yang diduga fans mereka, seperti apakah momen Lesti dan Rizky Bilar yang kini dikabarkan tengah bulan madu ke pedesaan? Lalu, kemanakah Endang Mulyana yang tidak terlihat menemani keduanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Di saat permasalahan Dewi Persik dan oknum yang diduga fans fanatik Leslar berbanding terbalik dengan Lesti dan Bilar yang kini menjauh dari publik pasca kasus KDRT yang berujung perdamaian. Belakangan ini, digadang-gadang kembali harmonis, jagat dunia maya pun kembali dihebohkan atas kabar kehamilan Lesti atas calon buah hati keduanya dengan Bilar. Selain itu, lantaran ingin menenangkan diri dari segala permasalahan yang sempat membuat mereka menjadi pro dan kontra masyarakat di santero tanah air,
Kini, Lesti dan Bilar pun sedang melakukan honeymoon dan berusaha untuk memperbaiki hubungan di suatu tempat yang dirahasiakan. Lantas benarkah jika kemesraan penuh keindahan tersebut hanya terjadi di awal-awal perdamaian keduanya saja? Akankah ada kemungkinan terjadi hal tidak diinginkan seperti sebelumnya jika meledak permasalahan di antara Lesti dan Bilar? Alhamdulillah mereka udah ini kan udah baikan lagi, udah inilah mungkin inilah jalan menuju menuju rumah tangga yang lebih baik lagi lah, lagi honeymoon. Oh nggak tahu, kalau temennya nggak pernah tahu. Mending mereka inilah ingin menyendiri dulu lah, memperbaiki diri lah. Ya senang memang kita kan dia sekarang udah bahagia, dia ada mereka kan udah berdua lagi, udah kembali ya. Sekarang lagi yang sedang apakan diri lah, menyenangkan diri dulu, entah mau masalah mendalami agama dulu ya. Itu ada panggil ustaz, ada mondok dia ya, banyak lah ustaz yang ngerti apa. Iya, memperbaiki benar, tetapi apakah kemudian bisa betul-betul ini memperbaikan kan pelan-pelan dari yang sekarang makin lama makin baik, makin lama makin baik. Dan ingat, perjalanan rumah tangga itu up and down, tidak selalu ada yang ibaratnya manis terus gitu, sehingga harus hati-hati pada saat nanti ada sesuatu yang besar, masalah dan sebagainya. Apakah rem kita masih pakem? Orang yang suka melakukan misalnya memiliki agresivitas yang tinggi, tidak bisa, itu nggak bisa seperti merubahnya membalik telapak tangan loh. Itu perlu proses. Terlepas dari gonjang-ganjing yang masih mengulik seputar teka-teki masa lalu hingga perkembangan rujuk Bilar dengan Lesti, absennya Endang Mulyana hingga kini masih menuai tanda tanya besar di benak publik. Ya, terakhir kali ia terlihat muncul menemani Lesti ketika sang putri mencabut laporan KDRT terhadap Bilar. Ya, jika sebelumnya Endang Mulyana menunjukkan sikap yang overprotektif dengan mendampingi Lesti saat diguncang kasus KDRT, bahkan heboh disorot netizen karena tidak mampu tersenyum ketika Lesti mencabut pelaporan KDRT-nya. Kini, ayah Lesti justru terlihat menunjukkan sikap berbeda. Endang Mulyana tidak lagi terlihat sering bersama Lesti, tapi justru lebih sering memperlihatkan aktivitas santai bersama tetangga dan juga kerabatnya di Cianjur, Jawa Barat. Mulai dari bersantai, makan bersama di tengah sawah, hingga turut memberiakan acara kitanan tetangganya, sikap ayah Lesti ini pun menjulangkan sebuah teka-teki baru. Ada apa dengan ayah Lesti? Mungkinkah ia sengaja menjauh dari kehidupan Lesti yang kini terus berdua dengan Bilar? Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya, meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa, ya orang saya salah apapun, insya Allah saya maafkan. Keputusan ini tuh alhamdulillah saya bukan memutuskan sendiri. Saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik. Mohon doanya. Kalau nanya kabar Dede, Lesti aku komunikasinya baik. Beliau juga menyampaikan bahwa baik, sehat, itu aja. Jadi jangan nanya perkembangan ke yang lain, saya nggak mau jawab soal itu. Ya kan kamu lihat sendiri, masa aku harus jawab? Yang pasti saya hanya menanyakan kabar Dede, Lesti apa kabar, sehat, baik ya. Salam ya buat semua, buat bapak, ibu, buat keluarga semua aku sampaikan. Tak hanya sang ayah, Lesti dan Bilar juga tidak lagi ditemani road manager mereka pasca penonaktifan Leslar Entertainment. Lantas benarkah langkah tersebut diambil karena Lesti dan Bilar ingin fokus dengan keluarga dan juga memperbaiki dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe.
Tidak dipungkiri, pasca resmi berdamai satu sama lainnya atas kasus KDRT, kehidupan Lesti dan Rizky Bilar kini seolah begitu tertutup. Bahkan beberapa waktu lalu, publik pun dibuat terkejut atas penonaktifan channel rumah produksi Leslar Entertainment. Yang jelas, dengan alasan ingin menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga, seluruh tim yang bekerja di sana pun telah resmi dibubarkan. Membuat sebagian besar para karyawannya seperti Ariel Lobster, mantan road manager Bilar, kini harus mencari pekerjaan baru untuk memberikan nafkah keluarga yang sempat tersendat terimbas dampak gonjang-ganjing kasus KDRT Lesti. Bilar atau Lesti memang menyampaikan bahwa kita nggak ada kegiatan, jadi ya memang stop dulu karena mereka memang fokus di keluarga. Ya udah itu aja sih, kita juga menyadarin memang ya udahlah kalau memang mereka menyampaikan seperti itu, kita juga kan tenang juga ya kan, dari kita teman-teman juga ngambil suatu keputusan kerjaan di luar nanti kan juga lebih tenang. Kalau kemarin kan kita masih under di Leslar tuh. Sekarang udah ya alhamdulillah sih, maksudnya memang buat kebaikan bersama sih. Proses hidup tetap berjalan, artinya kan saya sendiri juga harus menghidupin keluarga saya di rumah ya kan, ada mesti dipikirkan juga ya, kita ya udahlah kita cari rezeki di luar sana juga masih ada. Ya insya Allah. Siapapun dia nanti. Untuk sementara sih saya rehat dulu, saya juga sibuk. Maksudnya lebih intens dengan keluarga saya kan, selama ini kan memang saya jarang ada pulang atau pekerjaannya memang padat ya. Sekarang mungkin Tuhan kasih jalan, kasih waktu untuk saya sama istri saya sama keluarga saya lebih dekat. Vakum sementara lah. Entah, intinya doakan terbaik aja lah buat mereka. Ya, keluarnya Ariel dari Leslar Entertainment cukup mengejutkan banyak warganet. Padahal, dulu ia selalu ikut baik dalam pekerjaan ataupun saat Lesti dan Bilar jalan-jalan kemanapun, entah itu di dalam bahkan luar negeri. Namun bagi Ariel, semua keputusan yang telah diambil oleh Lesti dan Bilar sudah ia terima dengan lapang dada. Menurut Ariel, alasan dibalik penonaktifan Leslar Entertainment dalam waktu yang belum ditentukan karena Lesti dan Bilar ingin fokus untuk memperbaiki diri dan juga mengurus buah hati tercinta. Lantas, seperti apakah doa dan juga harapan Ariel Lobster terhadap pasangan mantan bosnya tersebut? Nggak mau lah di hall pastinya, itu kan urusan mereka, maksudnya karena kan kalau saya secara bicara setelah kerjaan ini kan memang dari sejak tanggal official tanggal 27 itu saya memang sudah tidak terlibat, jadi ya saya nggak tahu seperti apa. Untuk sementara ini memang tidak ada. Terakhir kemarin tanggal 27 karena kan secara kerjaan pun saya sudah tidak ada kegiatan lagi di Leslar Entertainment, ya udah artinya ya bukan membatasi sendiri lah, ya mengerti ya, karena kemarin juga kan memang mereka mau fokus di keluarga kecil mereka, ya kita doakan aja. Kalau memang itu hal yang positif dan baik pasti kita akan support. Saya sih mendoakan lah dimanapun mereka berada sih tetap sehat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.